Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nala Febriani Yustanti dengan NIM 2020-827 dari kelas pemasaran jasa Kamis 730. Di sini saya akan mempresentasikan analisis iklan pemasaran jasa dari Blibli. Yang pertama, gambaran umum perusahaan. Sejarah perusahaan. Blibli yang merupakan anak perusahaan jarum di bidang digital yang didirikan pada tahun 2010. Blibli merupakan perusahaan e-commerce asli Indonesia yang fokus dalam membangun ekosistem belanja pilihan konsumen dan institusi melalui platform perdagangan omnichannel yang aman untuk setiap gaya hidup yang terpercaya. Sejak berdiri pada 2011, Blibli menghadirkan produk terkurasi melalui kerjasama dengan para penjual handal dan kemitraan dengan merek-merek ternama. Saat ini, Blibli menghadirkan 20 kategori produk dengan puluhan juta pilihan produk berkualitas dari ratusan ribu mitra. Blibli juga menjadi e-commerce dengan pilihan pembayaran dan pengiriman terlengkap di Indonesia, serta dikenal sebagai penyedia layanan gratis ongkir dan jaminan produk orisinal. Blibli menjalankan bisnis dengan model business to business atau B2B, business to consumer atau B2C, serta business to business to consumer atau B2B2C, yang terintegrasi secara online maupun offline atau omnichannel. Pada 2017, Blibli mengakuisisi Tiket.com dalam mendorong ekspansinya di bidang traveling, meliputi pemesanan transportasi dan akomodasi. Pada 2021, Blibli melakukan akuisisi terhadap PT Supraboga Lestari Tbk, perusahaan pengelola sejumlah supermarket seperti Ranch Market dan Farmers Market, untuk memperkuat strategi omnichannel. Blibli bekerja sama dengan penyedia jasa teknologi, mitra logistik, perbankan, serta mitra dagang dengan standar tertentu untuk menciptakan sistem back-end yang diharapkan bisa memenuhi kebutuhan pengguna. Kantor pusat Blibli sendiri bermarkas di Jakarta Barat dengan biaya infrastruktur seperti server dan jaringan hampir mencapai 100 miliar rupiah. Sejak awal, Blibli telah mengusung metode manage marketplace melalui sistem kurasi sedemikian rupa dalam menyediakan produk dan layanan berkualitas dari para penjual terpercaya. Untuk itu, Blibli bekerja sama dengan pemilik merek, distribusi resmi, serta pemilik bisnis terpercaya melalui para pelaku UMKM untuk menjadi mitra penjual di dalam platform perusahaan. Nama Blibli sendiri merupakan kependekan dari beli-beli, di mana nama tersebut dipilih karena mudah diingat dan mudah diketik di mesin pencari. Selanjutnya ada visi dan misi. Visi dari Blibli adalah menjadi ekosistem perdagangan pilihan bagi konsumen dan institusi. Sedangkan misinya menjadi platform perdagangan dan gaya hidup yang dilakukan melalui omnichannel yang terpercaya. Tujuan dari Blibli sendiri yaitu berupaya menciptakan dampak baik bagi lingkungan dan masyarakat, di mana Blibli akan terus berkontribusi mewujudkan dunia ini menjadi tempat yang lebih baik untuk kita semua. Lalu struktur organisasi. Struktur organisasi Dewan Komisaris, ada komisaris utama yaitu Martin Hartono, lalu komisarisnya ada Hongki Harjo. Dengan Dewan Direksi, direktur utamanya yaitu Kusumo Martanto, direktur keuangan yaitu Henry, direktur operation yaitu Lisa Widodo, direkturnya ada Andi Untono, dan Erik Winarta. Target pasar. Blibli ini menargetkan pasarnya terhadap masyarakat yang suka belanja online serta dari seluruh kalangan. Sedangkan pesaing dari Blibli ini adalah e-commerce lainnya seperti Shopee, Tokopedia, Lazada, dan lain-lain. Analisis pemasaran. Yang pertama yaitu brand ambassador. 11 tahun Blibli sudah hadir di Indonesia sebagai e-commerce dengan komitmen memberikan yang terbaik kepada pelanggan. Dalam rangka merayakan ulang tahunnya, Blibli menyediakan rangkaian perayaan yang sangat menarik dan luar biasa. Blibli secara resmi menggandeng grup musik kenamaan asal Korea Selatan, NCT 127, sebagai brand ambassador terbaru mereka, serta menghadirkan berbagai program media untuk merayakan momen ulang tahun spesial. Saat ini, pelanggan Blibli didominasi oleh kaum milenial dan Gen Z.
di mana tidak sedikit dari mereka yang suka K-pop. Hal tersebut pun sejalan dengan posisi Indonesia sebagai negara dengan penggemar K-pop terbesar di dunia. Melihat ramainya penggemar K-pop, membuat Blibli tergerak untuk menggandeng salah satu idol K-pop menjadi bagian dari keluarga besar Blibli. Edward Kilian Suwigno selaku Chief Marketing Officer atau CMO Blibli turut menjelaskan fakta menarik penggemar K-pop di Indonesia. Indonesia merupakan negara yang paling banyak melakukan tweeting tentang K-pop serta menjadi penggemar K-pop paling besar. Karena itu, kita mencari siapakah brand ambassador yang sesuai dan juga dicintai oleh masyarakat Indonesia, ucap Edward. Boy group asal Korea Selatan, NCT 127 itu merupakan subunit dari NCT, di mana berdasarkan research di Twitter yang disampaikan oleh Edward, NCT 127 adalah grup K-pop yang banyak dibicarakan di Indonesia serta jadi grup nomor 2 paling terkenal secara global. Beranggotakan 9 orang, NCT 127 ini terdiri dari Taeil, Johnny, Taeyong, Yuta, Doyoung, Jaehyun, Jungwoo, Mark, dan Haechan, di bawah naungan SM Entertainment. Hadirnya NCT 127 sebagai brand ambassador dan perayaan ulang tahun ke-11 menjadi momentum bagi Blibli agar kian dekat dengan pelanggan dan menghadirkan pengalaman belanja yang lebih memuaskan. Blibli turut menghadirkan rangkaian program untuk pelanggan bersama NCT 127. Salah satunya adalah penampilan khusus NCT 127 di live show ulang tahun Blibli pada tanggal 24 Juli 2022. Melalui acara tersebut, NCT 127 menyapa para penggemarnya melalui layar kaca. Selain menjadi kesukaan milenial dan Gen Z, NCT 127 dan Blibli juga punya kesamaan dalam hal visi. NCT 127 selalu melakukan yang terbaik untuk para penggemarnya, sehingga menghasilkan sesuatu yang luar biasa. Hal ini sejalan dengan komitmen Blibli terhadap para pelanggan. Banyak prestasi NCT 127, termasuk 161 nominasi dan memenangkan 58 penghargaan. Yang paling menarik yaitu penghargaan Daesang pertama dalam ajang Seoul Music Award 2022 pada bulan Januari lalu. Selanjutnya adalah iklan. Setelah dipilihnya NCT 127 menjadi brand ambassador mereka, kini Blibli kembali merilis iklan terbaru yang menghadirkan seluruh anggota boy group tersebut. Melalui iklan terbaru yang dirilis pada 6 Juli 2022, Blibli menyuguhkan kisah singkat yang mana Haechan lupa untuk membeli kado mamanya dan dibantu oleh Taeil serta Mark untuk menggunakan jasa pengiriman dari Blibli yang tepat waktu. Selain menjadikan NCT 127 sebagai brand ambassador, Blibli juga menghadirkan berbagai campaign, konten, dan kegiatan menarik, termasuk video iklan Blibli x NCT 127 yang dirilis pada 6 Juli 2022 lalu. Sejak pertama ditayangkan di kanal YouTube Blibli, video iklan Blibli x NCT 127 sudah ditonton lebih dari 18 juta kali. Dalam video iklan tersebut, para member NCT 127 juga terlihat fasih mengucapkan berbagai kata dalam bahasa Indonesia. Selain itu, Blibli juga membuat jingle Blibli yang dinyanyikan oleh para member NCT 127 di dalam iklannya. Dalam menjadikan NCT 127 sebagai brand ambassador, Blibli dalam promosinya juga menghadirkan NCT 127 seperti memberikan informasi-informasi terkait Blibli. Sebelum melanjutkan analisis dari iklannya, mari kita tonton iklan Blibli x NCT 127. Beli-beli, Beli-beli beli-beli-beli, gratis ongkir Beli-beli beli-beli, gratis ongkir download Beli-beli sekarang. beli-beli, Beli-beli beli-beli tepat waktu, beli-beli, beli-beli, tepat waktu. Download Beli-beli sekarang. beli-beli, Beli-beli 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 pasti ori, Beli-beli beli-beli, pasti ori. Download Beli-beli sekarang. Pasti puas, pasti di Beli-beli. Oke, analisis selanjutnya adalah keuntungan.
Keuntungan dari iklan Blibli X NCT 127 dari sisi pelanggan yaitu dalam kerjasama dengan NCT 127, Blibli mulai tanggal 12 Juli kemarin mengadakan program khusus di mana pelanggan bisa mendapatkan eksklusif merchandise Blibli X NCT 127 melalui program gamification di aplikasi Blibli, di mana semakin sering pelanggan Blibli memainkan gamenya, semakin besar peluangnya untuk menjadi pemilik eksklusif merchandise tersebut mulai dari photocard, poster, dan masih banyak lagi. Selain itu, pada acara anniversary Blibli kemarin pada tanggal 24 Juli malam, di mana NCT 127 hadir dan menyapa para penggemar melalui layar kaca. Sedangkan keuntungan dari sisi perusahaan, yaitu dengan adanya kerjasama dengan NCT 127 pastinya adalah mendapatkan pelanggan baru dalam aplikasi Blibli. Selain itu, Blibli juga mendapatkan kerjasama baru dengan media promotor, di mana pada Oktober lalu Blibli menjadi partner promotor konser NCT 127 The Link di Jakarta, yaitu The Andra Global. Dalam hal ini, Blibli menjadi aplikasi untuk pemesan tiket konser NCT 127. Tentunya dalam kerjasama dengan promotor ini juga menghadirkan pelanggan baru, yaitu fans NCT 127 atau NCTzen yang belum pernah menggunakan Blibli. Selanjutnya ada SWOT perusahaan. Yang pertama, strength. Itu ada harganya kompetitif dibandingkan dengan online mall atau shop di Indonesia, bahkan bisa termurah. Lalu ada ongkos kirim gratis ke seluruh Indonesia, customer service yang mudah dicari, serta pelayanan customer service Blibli yang cepat, ramah, dan sabar. Lalu weakness. Tidak ada cara konfirmasi pembayaran manual. Notifikasinya hanya pada saat peletakan pesanan dan konfirmasinya saja, sehingga kita harus sering-sering mengecek kabar terbarunya. Sistem pengiriman barang yang tampaknya harus dijemput oleh kurirnya atau pick up, di mana menjadikan merchant partnernya tidak boleh mengirimkan sendiri, di mana ini kelemahannya yaitu menjadi lebih lama. Lalu opportunities, yaitu memberikan keuntungan yang cukup besar, prospek atau peluangnya cukup besar dan untuk dikembangkan, lalu permintaan pasar di zaman yang modern ini semakin meningkat. Threat, yaitu banyak jenis usaha yang sama sebagai pesaing, persaingan dalam pemasaran yang semakin ketat, dan dalam era global seperti sekarang ini, persaingan ini tidak hanya ada pada lingkup dalam negeri, tapi seluruh dunia adalah pesaingnya. Selanjutnya adalah SWOT iklan. Strength. Kekuatan dari iklan NCT 127 ini adalah Blibli mendapatkan pelanggan baru yang berasal dari fans NCT 127 atau NCTzen, ataupun pelanggan lain yang merasa tertarik setelah melihat iklan tersebut, di mana dari situ Blibli mungkin akan mendapatkan pelanggan setia. Lalu weakness. Dikarenakan kerjasama ini memiliki kontrak, tidak menjamin apakah pelanggan akan terus menggunakan aplikasi Blibli dalam berbelanja meskipun NCT 127 sudah tidak menjadi brand ambassador Blibli lagi. Opportunities. Peluang yang Blibli dapatkan dari menjadikan NCT 127 sebagai brand ambassador serta iklan ini adalah mendapatkan pelanggan baru, di mana pelanggan yang belum pernah mencoba aplikasi Blibli akan mendownload aplikasinya untuk mencoba serta mendapatkan merchandise eksklusif. Dari situ, mungkin pembeli akan mencoba menggunakan aplikasi Blibli untuk berbelanja, yang di kemudian hari mungkin akan terus menggunakan aplikasi Blibli karena merasakan keunggulannya. Lalu threat. Ancaman dari menjadikan NCT 127 sebagai brand ambassador serta iklannya adalah sudah ada beberapa e-commerce lain yang menggunakan NCT 127 sebagai bintang tamunya. Dan jika kontraknya sudah habis, lalu tidak diperpanjang, maka bisa menjadikan ancaman untuk kehilangan pelanggan dari fans NCT 127. Lalu, marketing mix atau bauran komunikasi pemasaran yang digunakan Blibli adalah yang pertama, advertising. Segala bentuk promosi Blibli melalui media cetak seperti surat kabar dan majalah, media penyiaran radio dan televisi, media jaringan telepon, kabel, satelit, kabel, dan media elektronik web page, dan media tampilan seperti billboard. Lalu yang kedua, sales promotion.
Berbagai insentif jangka pendek dilakukan Blibli untuk mendorong pembelian produk atau layanan termasuk promosi penjualan. Lalu yang ketiga ada event and experience. Kegiatan dan program disponsori Blibli dirancang untuk menciptakan interaksi berkaitan dengan merek dan konsumen, termasuk Indonesia Open yang merupakan kompetisi tahunan badminton. Selain itu, dalam kerjasamanya dengan NCT 127, Blibli turut menjadi partner bersama promotor pembawa konser NCT 127 The Link in Jakarta, yaitu Diandra Global, di mana dalam hal ini Blibli menjadi ticketing partner. Lalu, online and social media marketing. Blibli membangun komunikasi dua arah dengan para konsumennya melalui media sosial. Tidak hanya memberi update terkini mengenai produk yang dijual di situs Blibli, namun juga memberi inspirasi untuk pengikut setia Blibli di media sosial. Yang terakhir ada mobile marketing. Bentuk khusus pemasaran online yang Blibli lakukan yaitu melalui berbagai macam sosial medianya. Kesimpulan dari analisis iklan Blibli x NCT 127 adalah dalam strateginya, Blibli sudah sangat baik menjadikan NCT 127 sebagai brand ambassador, di mana dalam strategi ini Blibli mendapatkan banyak keuntungan serta dapat memperluas pasarnya. Dalam hal promosi, Blibli juga menggunakan berbagai macam platform serta menghadirkan merchandise eksklusif untuk kerjasamanya dengan NCT 127 ini. Dalam kerjasama dengan NCT 127 ini, selain perusahaan yang mendapatkan keuntungan, pelanggan pun mendapatkan banyak keuntungan yang dimana sangat baik dalam strategi yang dilakukan. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.